Hingga saat ini, masyarakat setempat masih meyakini bahwa siapapun keluarga mereka yang telah meninggal, maka rohnya akan berkumpul di ketiga danau tersebut sesuai dengan perilaku sosialnya selama masih hidup. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Oke saudara semua, video sebelumnya saya telah membahas tentang Pulau Flores, dan di dalam video kali ini saya ingin membahas lagi salah satu daya tarik yang masih ada kaitannya atau yang ada di Pulau Flores. Mungkin kalian semua pernah melihat mata uang 5.000 yang beredar sekitar tahun awal 90-an sampai dengan awal 2000-an. Yap, benar sekali. Di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang keindahan Gunung Kelimutu dengan daya tarik utamanya adalah Danau Tiga Warna. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasannya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudara semua yang selalu mendukung saya dengan cara menonton video-video dalam YouTube channel saya. Dan bagi saudara semua yang baru saja bergabung dengan YouTube channel saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Mohon dukungannya dengan like, komen di bawah kolom komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean-updatean terbaru dalam video YouTube channel saya. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian miliki ya. Sekarang kita masuk langsung ke dalam pembahasan tentang Danau Kelimutu. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terakhir kali meletus pada tahun 1886 yang letaknya ada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi NTT. Gunung Kelimutu ini memiliki 3 buah danau yang terletak di puncaknya, di mana dikenal dengan sebutan Danau Tiga Warna karena memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu warna merah, biru, dan putih. Namun, warna-warna tersebut dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kata Kelimutu merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu kata Keli yang berarti gunung, dan kata mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan warga setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki artinya masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau atau Tiwu Kelimutu dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan warna-warna yang ada pada Danau Kelimutu tersebut. Danau warna biru atau Tiwu Nuamuri Koofai merupakan tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau yang berwarna merah atau disebut dengan Tiwu Atapolo merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang meninggal di mana ketika masih hidup sering melakukan kejahatan. Sedangkan danau yang berwarna putih atau yang disebut dengan Tiwu Atambupu merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang sudah meninggal. Para penduduk yang tinggal di sekitar Danau Kelimutu percaya bahwa ketika warna danau tersebut berubah warna, mereka harus mempersiapkan upacara untuk menghormati jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Luas dari Danau Kelimutu adalah 1.051.000 meter persegi, dengan volume air danau tersebut adalah 1.292.000 meter kubik. Batas antara danau tersebut merupakan dinding batu yang sangat tipis yang mudah sekali longsor, dengan sudut kemiringan kurang lebih 70 derajat dan memiliki ketinggian dari danau sekitar 50-150 meter. Danau Kelimutu pertama kali ditemukan oleh warga Lio berdarah campuran, yaitu Bapak Belanda Mama Lio yang bernama Van Zatstelen pada tahun 1915. Keindahan dari Danau Kelimutu tersebut akhirnya dikenal luas oleh dunia oleh seorang penulis bernama Ye Bowman yang melukiskan Danau Kelimutu pada tulisannya di tahun 1929. Sejak saat itu, wisatawan lokal dan juga wisatawan asing sering berdatangan untuk menikmati keindahan Danau Kelimutu yang dikenal angker oleh masyarakat setempat. Mereka yang datang bukan hanya pencinta alam saja, tetapi juga para peneliti yang ingin tahu kejadian alam yang amat langka itu. Danau Kelimutu telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional pada tanggal 26 Februari tahun 1992. Danau Kelimutu memang terkenal sedikit mistis. Dari cerita rakyat setempat, konon katanya ada sepasang muda-mudi yatim yang meminta pertolongan pada Atabupu
yaitu seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena sifatnya yang belas kasih. Karena sifat dari Atabupu yang sangat berbelas kasih, permintaan kedua anak tersebut akhirnya dikabulkan, tetapi dengan satu syarat, yaitu mereka harus tetap tinggal di areal ladangnya. Hal tersebut dilakukan karena ada seorang penyihir jahat yang bernama Atapolo yang sering memangsa manusia. Walaupun antara Atapolo dan Atabupu merupakan teman baik. Pada satu hari, Atapolo datang mengunjungi Atabupu di ladangnya. Setiba di ladangnya, Atapolo mencium bau manusia atau bau mangsanya. Dengan segera, Atapolo masuk ke dalam pondok untuk mencari mangsanya. Tetapi hal itu kemudian dihalang oleh Atabupu dan memberi saran kepada Atapolo agar kelak datang kembali ketika anak-anak tersebut telah dewasa. Dengan alasan bahwa daging anak-anak tidaklah enak, maka saran tersebut akhirnya diterima oleh Atapolo. Atapolo kemudian meninggalkan Atabupu yang pada saat itu sedang kebingungan memikirkan cara untuk melindungi anak-anak tersebut. Ketika mereka beranjak remaja atau Koofai untuk sebutan gadis muda dan Nuamuri untuk sebutan pemuda, mereka kemudian memohon izin kepada Atabupu untuk mencari persembunyian baru untuk menghindari Atapolo yang ingin memangsa mereka. Mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah gua yang terlindungi dari akar rotan dan akar beringin. Setelah dua remaja tersebut atau dua muda-mudi tersebut menemukan gua untuk berlindung, Atapolo kemudian murka atau marah kepada Atabupu karena merasa dikhianati. Kemurkaan tersebut akhirnya berubah menjadi pertarungan yang sangat besar antara Atabupu dan Atapolo yang menyebabkan gempa bumi dan kebakaran yang sangat besar sampai pada kaki Gunung Kelimutu. Namun, lama-kelamaan tenaga Atabupu yang sudah semakin tua kian melemah, sementara gempuran semburan api dari Atapolo semakin menjadi-jadi. Atabupu hanya dapat mengelak serangan dari Atapolo. Ketika Atabupu merasa tidak dapat lagi menandingi kekuatan dari Atapolo, Atabupu kemudian memutuskan untuk raib ke perut bumi. Hal ini menyebabkan Atapolo semakin gila dan murka. Namun, pada akhirnya takdir menentukan bahwa Atapolo harus tewas ditelan bumi. Begitupun kedua remaja yang sedang bersembunyi tadi ikut menjadi korban. Gua tempat persembunyian dari Koofai dan Nuamuri tadi kemudian runtuh akibat gempa dan menguburkan keduanya secara hidup-hidup. Beberapa saat setelah Atabupu raib ke perut bumi, timbullah danau berwarna biru. Di tempat Atapolo tewas, terbentuklah danau berwarna merah darah yang selalu bergolak. Sedangkan di tempat persembunyian Koofai dan Nuamuri, terbentuklah danau berwarna putih tenang. Ketiga danau berwarna tadi masing-masing oleh masyarakat setempat diberi nama sesuai dengan sejarah terbentuknya danau tadi. Hingga saat ini, masyarakat setempat masih meyakini bahwa siapapun keluarga mereka yang telah meninggal, maka rohnya akan berkumpul di ketiga danau tersebut sesuai dengan perilaku sosialnya selama masih hidup. Masyarakat setempat juga meyakini bahwa ketika warna danau sudah berubah, maka upacara memberi makan atau patika harus segera dilakukan untuk memberi makan atau sesajen pada arwah-arwah orang yang telah meninggal. Secara geologis, Danau Kelimutu memang sangat mistis. Hal ini dikarenakan karena perubahan warna memang tidak dapat diprediksi. Sedangkan, menurut ahli yang sempat meneliti tentang Danau Kelimutu tersebut, perubahan warna pada Danau Kelimutu terjadi karena ada tiga hal, yaitu suhu, mikroba, dan gas. Ada pula ahli lain yang berpendapat bahwa perubahan warna pada danau tersebut terjadi karena aktivitas gunung yang mengalami erupsi dan menghasilkan gas yang terus-menerus. Beberapa ahli lain juga melakukan penelitian pada mikroorganisme yang hidup di dalam Danau Kelimutu yang menyebabkan perubahan warna pada Danau Kelimutu. Oke saudara semua, itu tadi adalah legenda awal mulanya terjadi atau terbentuknya Danau Kelimutu. Percaya atau tidak, itu merupakan bagian dari budaya lokal warga setempat. Beda suku, beda tempat, beda budaya, beda pula kekayaan tradisi yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan bye-bye.